Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fartin Al-Alif dari Prodi Oceanografi kelas A, kelompok 4, akan melakukan pengolahan data salinitas, temperatur, dan densitas. Pada hari ini, saya mendapatkan stasiun 4 untuk data yang saya olah. Dan saya mendapatkan titik dari titik 22 hingga titik 28 yang sudah saya tandai di sini. Oke, pertama-tama kita memiliki data mentah di sini yang akan kita olah menjadi data sebagai berikut. Pertama-tama kita masukkan dulu depth olah, yang dimana caranya kita tekan spasi sama dengan, terus masukkan depth yang ini, terus enter. Setelah itu kita drag ke bawah dan datanya otomatis akan terisi sendiri. Selanjutnya ada temperatur. Caranya sama. Data yang diambil adalah data temperatur. Kita lihat di sini. Di drag lagi dengan cara yang sama. Maka data itu otomatis akan terisi. Selanjutnya ada salinitas. Caranya juga sama. Enter, drag lagi. Oke. Selanjutnya ada P, tekanan. P memiliki rumus, tekanan memiliki rumus P sama dengan rho GH di sini ya. Jadi kita masukkan rumus tekanan yaitu rho air ada 1025 dikali dengan G atau gaya gravitasi bumi yang nilainya itu adalah 9,81, terus dikali dengan H. H itu ada depth. Jadi disesuaikan aja. Karena ini ada di kolom 24, jadi depth-nya kita ubah ke 24, F24. Setelah itu F24 sudah benar, dikali 10 pangkat min 4. Ini ada 10 pangkat min 4. Oke, ini sudah sesuai rumus. Jika data di atas sudah terisi, sebelumnya saya sudah mengisi data di atas, maka tinggal drag dari atas ke bawah. Seperti itu. Saya tandai lagi. Selanjutnya ada sigma, sigma 0, benar-benar sigma 0. Sigma 0. Yaitu sigma 0 memiliki rumus sigma 0 sama dengan minus 0,093 ditambah 0,8149 S dikurang 0,000482 S kuadrat ditambah 0,000068 S kubik atau S pangkat 3. Caranya sama seperti tadi, lihat kolomnya aja, terus tinggal, karena ini rumusnya sudah ada saya buat di atas, jadi tinggal di drag dari atas hingga titik yang ditentukan. Oke, sekarang saya tandai lagi. Selanjutnya ada D atau densitas terhadap temperatur. Untuk mencari densitas terhadap temperatur, kita membutuhkan bantuan dari rumus interpolasi. Kita akan berpindah ke
appendix 2. Di appendix 2 kita memiliki kolom-kolom data yang harus kita isi terlebih dahulu. Tapi di sini yang bagian atas dan bagian bawah sudah saya isi. Jadi data yang dapat diisi itu adalah data temperatur, ini T, temperatur, lalu sigma 0. Jadi cara mengisinya itu ada, tinggal pencet sama dengan, pindah ke stasiun awal, karena itu tadi adalah T atau temperatur, kita ambil T sesuai dengan kolom yang dipilih. Ini dapat 28 sesuai dengan ini. Tapi saya akan drag saya dari atas karena datanya itu sudah berbarengan dari atas. Saya akan drag, sudah dapat. Setelah itu isi data sigma 0. Caranya sama kayak tadi, sama dengan pindah ke stasiun awal, kita ambil pilihan sigma 0 dengan kolom yang sama. 27, kita drag saja dari atas. Kenapa dari atas? Karena saya sudah mengisi data dari atas supaya datanya itu sejalan dengan yang atas, jadi saya drag langsung dari atas. Setelah di drag, saya tandai dulu. Nah, setelah kita memasukkan data awal, data dari temperatur dan juga sigma 0, selanjutnya karena rumus interpolasi itu adalah harus mengetahui batas bawah dan batas atas, jadi kita masukkan batas bawah dari temperatur dan juga sigma 0-nya. Kita lihat dari nilai temperatur ya, ini ada 27. Sebelum itu di sini ada yang namanya tabel appendix. Pada tabel appendix ini kita dapat mengakses, nah ini ada tabel appendix 2. Di sini ada nilai sigma 0 yaitu 24, 25, 26, 27 hingga 32. Serta nilai temperatur dari minus 2, minus 1, 0, 1, 2 sampai 10 dan 15, 20, 25, 30. Untuk 27 sendiri karena berada pada tabel 25 dan 3, temperatur 25 dan 30, maka batas bawah dari temperatur 27 adalah 25. Masukkan 25. Dan karena ini juga 27 sama, jadi kita tinggal drag. Ya. Ini batas atas. Dan 27 di tabel ada 30. Tinggal masukin 30. Kita drag dari atas saja. Oke. Tambahin lagi. Kita bisa mendapatkan batas bawah dan batas atas dari temperatur. Selanjutnya, batas bawah dan batas atas dari sigma 0. Bisa dilihat di sini bahwa ada nilainya itu ada 27 hingga batas tekan juga 27. Berarti kita bisa memasukkan angka 27 di sini sesuai ini. Terus karena nilainya kurang lebih sama, kita tinggal drag. Terus karena di sini 28 berarti ini 27, sekian. Jadi kita ambil batas atasnya itu ya 28.
kita drag. Selanjutnya, masukkan nilai E, F, G, H. Jadi mana E tersebut adalah nilai dari E dan C. Bisa dilihat, maaf, A dan C. A di sini ada 25, lalu C 27. Maaf, sebentar. Saya ulang dulu. Oke. 27. Setelah itu, kita langsung masukkan saja 25 dan 27. Kita pilih temperatur di nomor nilai 25 di sini, serta sigma nolnya di 27 di sini. Tarik garis hingga bertemu 25 dan 27, yaitu 4,69. Jadi kita masukkan angka 4,69 di sini. 4,69. Langsung drag aja dari atas karena dananya sama. Oke. Selanjutnya nilai F yaitu BC. Caranya sama, cuma kita lihat ini ada BC, sedangkan ini AC. Berarti yang F kita isi dari lihat nilai dari B dan C. Di sini ada 30 dan 27. Berarti sama seperti yang di atas, yang di sini 30 dan 27. Maka kita tinggal drag aja ke 63. Oke, selanjutnya ada nilai G. G adalah nilai dari tabel interpolasi, tabel appendix yang DA. DA berarti tinjau dari kolom D dan A. Kolom D dan kolom A. Pada kolom D, kita mendapatkan nilai 28. Dan di kolom A kita mendapatkan nilai 25. Sama dengan nilai yang di atas. 28 dan 25. Dan di tabel 28 sigma 0 dan 25 temperatur. Itu ada di angka 4,76. Dikarenakan data di atas sama, kita tinggal drag aja. Sudah, tandai dulu. Kalau sudah, selanjutnya ada nilai H. Nilai H sama seperti tadi, kita tinjau dari D dan B. Kita tinjau dari kolom D dan kolom B. Lihat nilai D-nya ada 28 dan B-nya ada 20. 28 dan 30. Berarti kita cek di tabel 28 sigma 0 dan 30 temperatur. Dan di angka 6,37. 6,37 sama seperti yang sebelumnya. 6,37 tinggal di drag. Kenapa di drag? Karena nilai yang ingin kita cari, titiknya itu berada di batas bawah dan batas atas yang sama. Jadi tinggal drag aja. Kita tandai dulu. Oke, selanjutnya karena ingin mencari densitas dari temperatur, densitas antara temperatur dan densitas terhadap temperatur, maka kita harus mencari ini D ini. Kita cari dulu kita cari dulu interpolasi dari X dan Y.
Rumusnya itu adalah ini, X sama dengan E ditambah temperatur dikurang kolom A dibagi kolom B atau batas atas dikurang kolom A atau batas bawah, lalu dikalikan dengan kolom H ini, kolom A yang di kolom F yang ini, lalu dikurangkan dengan kolom E yang ini. Oke, karena di sini sudah saya masukkan rumusnya di atas, sudah saya masukkan rumusnya, tinggal saya drag aja dari sini atau dari atas juga boleh, nilainya akan sama. Drag, sudah ketemu, tinggal kita buat dulu, terus kita cari nilai Y. Rumusnya itu sama, cuma bedanya itu ada di pemilihan dari kolomnya sendiri, yaitu pada Y sama dengan G ditambah dengan temperatur dikurangi batas bawah temperatur dan dibagi dengan batas atas yang dikurangi batas bawah temperatur. Lalu dikalikan dengan nilai H yang dikurangi dengan nilai G. Karena di atas sudah saya masukkan rumusnya, jadi kita tinggal drag sini. Oke. Karena yang ingin kita cari adalah densitas dari terhadap temperatur menggunakan interpolasi T dari appendix 2. Maka untuk rumus D itu adalah ini. D sama dengan X ditambah del sigma 0 dikurang C dibagi dengan D dikurang C dikali Y dikurang X. Kita menggunakan hasil dari interpolasi X dan Y untuk mendapatkan nilai D. Karena di atas sebelumnya sudah saya masukkan rumus, jadi saya tinggal drag. Oke, nilai sudah ketemu. Nilai sudah. Karena telah selesai mendapatkan nilai interpolasi dan nilai D sudah didapat, kita balik ke data. Kita akan masukkan nilai D. Karena tadi sudah didapat nilai D, kita tinggal memindahkan data dari appendix 2 ke data stasiun. Caranya sama seperti tadi, pencet sama dengan pindah ke appendix 2, ambil data sesuai kolom yang diinginkan. Enter. Data sudah masuk, tinggal di drag. Gitu. Karena ingin untuk menyesuaikan dengan data yang di atas, saya akan men-drag ulang dari atas. Agar pembulatannya itu sama. Tanda lagi, oke. Selanjutnya kita mencari sigma T1. Dengan rumus sigma T1 sama dengan sigma 0 dikurang D. Caranya itu tinggal masukin sama dengan sigma 0, yaitu kita masukin nilai sigma 0, pencet sesuai kolom, dikurang nilai D yang sesuai kolom. Enter. Sudah ketemu, tinggal drag ke bawah. Tapi karena untuk menyesuaikan dengan data yang di atas, saya drag dari atas. Kita landain lagi. Oke. Selanjutnya ada nilai sigma T.
Untuk sigma T memiliki rumus sigma T sama dengan minus T dikurang 3,98 pangkat 2 per 503,570 dikali T ditambah 283 dikurang T ditambah 67,26. Caranya sama seperti tadi, tinggal masukkan rumusnya sesuai dengan ini. Karena saya sudah masukkan rumus dari atas, saya tinggal drag dari atas saja untuk menyesuaikan dengan data yang sudah dimasukkan di atas. Tandakan. Sudah, selanjutnya kita mencari data AT menggunakan rumus AT sama dengan T dikali dengan 4,78670 dikurang 0,098185 T ditambah 0,00100483 T kuadrat dikali dengan 10 pangkat min 3. Caranya sama seperti tadi. Kalau untuk awal itu sama dengan, lalu dimasukkan rumus sesuai seperti yang saya lakukan tadi. Tapi dikarenakan saya sudah memasukkan data di atas dengan rumus yang sama, saya tinggal drag agar data yang saya dapatkan sesuai dengan apa yang sudah saya cari sebelumnya. Oke. Kita tambahkan lagi. Selanjutnya ada nilai BT. BT sendiri rumusnya itu adalah BT sama dengan T dikali dengan 18,030 dikurang 0,8164 T ditambah 0,0166 T kuadrat ditutup kurung dikali dengan 10 pangkat min 6. Caranya sama seperti tadi dan rumusnya juga sudah saya masukkan di atas ini. Selanjutnya, tinggal saya drag saja, bebas dari mana saja, misalkan di kolom yang sama. Oke. Setelah itu, kita mencari data sigma T2. Sigma T2, rumusnya adalah ini, yaitu ya itulah pokoknya. Ya, ini sigma T ditambah ini ditambah 0,324 dikali dengan 1 dikurang AT tambah BT kali ini lalu 0,1334. Karena rumusnya sudah saya masukkan di atas, selanjutnya tinggal drag saja. Oke, sudah ditandai. Setelah ditandai, oh ya, tanda ini untuk mempermudah melihat data yang saya olah saja ya teman-teman. Selanjutnya ada nilai delta ST. Rumusnya ini, tapi karena ada perubahan sedikit, jadi kakaknya tadi pagi memberikan rumus. Ini tadi sudah saya cari pakai rumus yang sudah dibetulkan oleh kakaknya. Itu ini. Tinggal drag saja ya teman-teman. Jelas kok dragnya di mana, asalkan kolomnya itu sama. Oke, sudah di drag. Sudah keluar hasilnya, kita berikan tanda supaya mudah untuk mencari. Selanjutnya ada nilai ini SP menghitung anomali densitas yang tidak bergantung pada temperatur atau ini menggunakan interpolasi antara S dan P dari apendik 4 kemudian dikalikan dengan 10 pangkat min 5 untuk satuan kilogram per meter pangkat 3.
atau kilogram per meter kubik. Itu kita beralih ke appendix 4. Di appendix 4 kita tinggal masukkan nilai S dan P, yaitu salinitas dan P, tekanan, pressure. Ini karena data yang sudah saya masukkan di awal, tinggal drag. Nah, caranya itu sama seperti yang tadi, seperti memasukkan data di appendix 4, yaitu menggunakan ini sama dengan dan pindah ke data awal, pilih datanya gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung drag saja. Sudah. Sudah. Selanjutnya cari batas bawah dan batas atas. Dan juga untuk appendix 4 sendiri juga memiliki tabel appendix sendiri, yaitu appendix antara salinitas dan P, yaitu pressure atau tekanan. Untuk tekanan dengan nilai 24 dan 30. Karena di tabelnya itu mulai dari 0, 100, 200 hingga 4000. Jadi batas bawah untuk pressure-nya yaitu kita 0. Langsung drag aja biar cepat. Terus batas atasnya sudah tentu 100 karena setelah 0 itu 100. Langsung drag aja. Karena data di atas sudah saya isi sebelumnya. Terus untuk salinitas kita mendapatkan di angka 33,60. Untuk batas bawahnya tentu kita masukkan di angka 33 karena di tabelnya juga ada ini 33. Langsung saja drag 33. Oke. Setelah itu batas atasnya kita lihat ini ada 33, sekian dan setelah 33 ada 34. Langsung saja drag karena ini 33,6, jadi kita drag di batas atas 34. Kurang lebih caranya sama seperti tadi saat mengisi appendix 2. Juga mengisi E, F, G, H. Dan itu sama, E ada AC, F ada BC, G ada DA, H ada DB. Kita langsung drag aja karena data yang sudah saya isi sebelumnya itu memiliki nilai yang sama dengan data yang akan saya isi selanjutnya sekarang. Yaitu ada batas bawah 0 untuk pressure, batas bawahnya 0 dan batas atas itu 100, sama dengan yang sudah saya isi sebelumnya. Untuk salinitas juga sama, ada batas bawah di angka 33, batas atas di atas 34, sama seperti yang sudah saya cari sebelumnya. Oke, langsung saja di drag. Tandai lagi untuk mempermudah. Ini juga 0,-3. Ini kenapa 0? Karena di E yaitu AC itu ada angka 0 dan C-nya 33. Kita lihat di sini di salinitas itu 33 dan di pressure-nya itu ada 0. 0 pada tekanan 0 dan salinitas 33%. Maaf, 33. Nilainya itu adalah 0. Jadi di sini kita isi 0.
Selanjutnya ada BC, nilai atas dari tekanan dan nilai bawah dari salinitas. Ada nilai atas, batas atas itu ada 100, sedangkan batas bawah salinitas ada 33. Kita cari di kolom 33 salinitas dan lihat di tekanannya di angka 100. Langsung samakan 33 100. Ada nilai minus 0,3. Sama dengan yang di atas, dan ini juga sama hasilnya, karena ini 33 untuk salinitas dan 100 untuk tekanannya. Langsung di drag, tandai lagi. Selanjutnya ada J itu DA, ya kurang lebih caranya sama, dan nilainya juga sama. D dan A, jadi tinggal drag. Dan begitu juga dengan H. H yaitu DB, ada di angka, D ada di 34 dan B ada di 100. Kita lihat di sini. Ini ada salinitasnya di angka 34 yang ini, dan tekanannya di angka 100. Jadi nilainya 0 minus 0,2. Sama, dan yang jadi juga sama, tinggal drag. Oke, tambahin lagi. Oke, selanjutnya untuk X dan Y itu rumusnya sama seperti tadi, dan di sini sudah saya masukkan. Ini untuk rumus X, untuk rumus Y sama dengan rumus yang ini. Oke, tinggal karena sudah saya masukkan, tinggal kita drag aja. Tambahin lagi. Begitu juga dengan nilai Y, kita langsung drag. Sudah. Selanjutnya ada nilai ini. Nilai ini itu adalah hasil dari interpolasi antara X dan Y. Cara untuk menentukan nilainya itu benar adalah dengan melihat nilai antara X dan Y. Jika nilainya itu benar, maka nilainya akan lebih besar dari nilai X dan lebih kecil dari nilai Y. Dan kita bisa lihat di sini sebagai contoh, itu nilainya benar, lebih besar dari X dan lebih kecil dari Y. Langsung saja, karena rumusnya itu sama seperti yang kita mencari yang tadi, mencari D. Ini rumus sudah masukkan di sini. Langsung kita drag aja. Oke, drag ke bawah supaya hasilnya itu mengikuti hasil yang di atas dengan rumus yang sama, tapi perhitungan kolom yang berbeda. Setelah itu, karena ingin mendapatkan nilai pada satuan kilogram per meter kubik, kita kalikan dengan nilai 10 pangkat min 5 ini. Caranya, kita klik sama dengan, klik hasil ini, sesuai kolom, dikali 10 pangkat min 5. Kesudah, enter. Dapatnya hasil 0. Supaya perhitungannya sama,
tinggal kita drag aja. Oke. Sudah. Kita mendapatkan hasil dari ini. Karena kita sudah dapat ini, hasil ini, kita tinggal memindahkan data dari appendix 4 ke data stasiun. Data yang kita ambil adalah data yang sudah dikali dengan 10 pangkat min 5. Caranya seperti tadi, memindahkan data sama dengan pindah ke sheet yang ingin dicari. Klik yang ingin dipindahkan, lalu klik enter. Setelah itu tinggal di drag. Karena saya sudah mengisi data di atas sebelumnya, saya tinggal drag aja dari atas supaya datanya itu sama seperti yang saya cari sebelumnya. Oke, ditandain dulu. Sudah. Data sudah sama. Itu di apa yang atas ada minus 5,789 sekian. Sama. Bawah juga sama. Sudah. Selanjutnya cari ini. Menghitung anomali densitas yang bergantung pada salinitas menggunakan interpolasi antara S dan P, salinitas dan pressure. Oh, maaf, T dan P, temperatur dan pressure. Langsung saja menggunakan appendix 5, kita pindah ke sheet appendix 5. Ya, caranya sama seperti tadi, tinggal masukin datanya, kita drag aja untuk mempersingkat waktu. Ini ada data pressure, kita drag, dan data temperatur, kita drag. Cara memindahkan data pressure dan temperatur itu sama seperti cara appendix 2 dan appendix 4 tadi. Dan untuk appendix 5 sendiri juga memiliki tabel appendix sendiri. Itu ada temperatur dan tekanan atau pressure. Setelah masukkan data yang kita punya, kita membuat batas atas dan batas bawah terlebih dahulu. Karena ini ada di pressure berada di antara nilai 24 hingga 30. Lihat table pressure tidak ada, jadi adanya 0 dan 100, 100, maka kita buat batas bawahnya itu adalah 0. Sama seperti yang di atas, drag aja. Kita tandai. Selanjutnya, batas atas 100, 0, 100, langsung 100. Oke, batas 100, kita tandai lagi. Nah, terus isi batas bawah dari temperatur. Temperatur di sini ada 27. Kita memiliki kolom temperatur antara minus 2 hingga 10 serta 15 serta 10 hingga 30 dengan jarak 5 dengan selisih 5 angka. Selanjutnya karena kita mendapatkan nilai temperatur yang berada pada nilai 27, sekian, jadi kita masukkan batas bawahnya yaitu 25 sama seperti yang di atas, lalu drag saja karena sama, tandai lagi, dan batas bawah dan batas atasnya itu, maaf tadi ini adalah batas bawah dan batas atasnya itu ada 30. Langsung drag aja. Oke, 30.
Lalu masukkan nilai E, F, G, dan H seperti tadi sesuai dengan tabel appendix 5. Karena data yang saya punya dan yang sudah saya isi itu sama nilainya, jadi saya tinggal drag aja untuk mempersingkat waktu. Untuk caranya kurang lebih sama, dilihat sesuai tabel appendix untuk masukkan nilainya. Oops, sorry. Oops. Oke. Okay. Oke. Tandain lagi untuk mempermudah. Nah, selanjutnya masukkan rumus interpolasi seperti tadi. Seperti yang sudah saya lakukan pada appendix 4 dan appendix 2. Karena di sini sudah saya lakukan, selanjutnya saya akan drag saja untuk mempersingkat waktu, dan juga tadi sudah saya lakukan sebelumnya di appendix 2 dan appendix 4. Tinggal drag aja. Nilainya itu bakal sama. Maksudnya perhitungan itu akan sama seperti di atas dengan perhitungan sesuai kolom. Ups, maaf. Oke. Sudah. Selanjutnya ada nilai STP. Itu sama. Ini didapat dari hasil interpolasi antara X dan Y. Langsung tag saja. Setelah didapatkan, kita kalikan lagi dengan 10 pangkat min 5. Sesuai dengan untuk mendapatkan satuan kilogram meter kubik. Per meter kubik. Nah, sudah saya masukkan rumusnya. Ya, selanjutnya tinggal drag aja. Ya, sudah nilai dari ini, kita sudah mendapatkan nilainya. Selanjutnya kita pindahkan nilai ini ke data stasiun. Kita ambil nilai yang sudah dikalikan dengan 10 pangkat min 5. Caranya sama seperti tadi, klik sama dengan, terus pindah ke appendix 5, pilih data yang ingin dipindahkan, terus dia otomatis akan pindah ke sini. Karena saya sudah memasukkan data di awal, untuk mempersingkat waktu, saya akan drag saja. Sudah. Selanjutnya kita masukkan nilai ini. Sini namanya D. Nah, ini memiliki rumus, yaitu ini untuk menghitung, ini fungsinya untuk menghitung anomali densitas dengan satuan kilogram per meter kubik. Memiliki rumus delta ST ditambah dengan yang ini SP ditambah dengan yang TP. Karena rumusnya sudah saya masukkan di awal di sini, data ini sama tuh, beda kolom. Ada kolom 3, dia akan 3, 4, 5, 6, dan sekian. Kita tinggal drag aja rumus yang akan dimasukkan, tetap akan sama. Drag dari sini untuk mendapatkan hasil yang serupa. Jika dimasukkan secara
manual caranya, klik sama dengan cari kolom delta ST. Delta ST, klik sesuai kolom, terus tambah yang SP ini, tambah, cari kolom SP, klik, terus ditambah TP, tambah, cari kolom TP, lalu klik lagi. Langsung enter, gitu. Biar datanya sama, saya drag aja. Oke, sudah. Sudah. Selanjutnya ada A350P. Ini adalah volume, menghitung volume spesifik air laut standar. Satuan dB. Rumusnya ini 97264 dikurang 0,44 dikali P dibagi 10 pangkat 5. Di sini sudah saya masukkan rumusnya. Ini sama 9,76264 dikurang 0,44 dikali P terus P I3 dibagi dengan 10 pangkat 5. Oke. Langsung saja di drag karena di atas sudah dimasukkan, saya masukkan rumusnya. Cara memasukkan rumusnya sama seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Selanjutnya ada apa sih? STP. Alpha delta sih. Gitu deh. STP itu adalah volume spesifik in situ dalam satuan dB. Rumusnya adalah A35 alpha 350P ditambah dengan sini sudah sesuai rumus, yaitu ini U3 ini data ini ditambah dengan ini sesuai dengan rumus. Oke, langsung enter saja. Langsung drag saja ke bawah. Sini aja. Sudah ketemu. Selanjutnya ada row STP, nilai densitas dari densitas spesifik in situ. Row STP rumusnya adalah 1 per alpha STP. Di sini saya masukkan dari atas bawah sama. Itu pada sini ada 1 per V3. Kenapa V3? Karena nilai ini berada pada kolom baris V. Oke. Langsung drag aja. Set. Udah. Terakhir ada nilai ini faktor densitas. Ya benar. Itu ada alfa. Apa sih ini? Sigma STP. Ini ada rumusnya itu ya rho dikurang 1 dikali 10 pangkat 3. Di atas sudah saya masukkan rumusnya. Ini rho STP. Rho STP ada di W, kolom baris W. Ini W dikurang 1, itu rho STP dikurang 1, dikali 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat 3. Sama. Nah, tinggal drag aja. Sudah. Oke, jadi ini adalah pengolahan data pada Excel untuk pengolahan proyek oceanografi fisika modul temperatur, salinitas, dan densitas kelompok
4 di stasiun 4 titik 22 hingga 28. Saya akan melanjutkan olah data dari proyek oceanografi fisika, yaitu mengolah data salinitas, densitas, dan temperatur. Sekarang kita akan menggunakan software yang bernama Grapher. Kita akan membuat grafik dari salinitas, densitas, dan temperatur. Sebelumnya kita harus memindahkan data terlebih dahulu dari stasiun yang kita punya. Ini yang saya akan pindahkan itu adalah data dari stasiun 4 ke sini, ke sheet yang ini, sheet ini. Ini sudah saya masukkan data yang terlebih dahulu. Ini adalah data depth atau kedalaman. Data depth ini diambil dari data depth olah yang ada di sini. Selanjutnya ada data temperatur. Yang ini datanya diambil dari data temperatur yang di sini. Selanjutnya salinity, ini salinitas diambil dari data yang ada di sini, salinitas. Selanjutnya densitas, yang ini warna orange, diambil dari data densitas yang dari ini. Selanjutnya data latitude dan longitude diambil dari modul ini. Saya menggunakan latitude longitude dari stasiun keempat, di mana latitudenya ada pada angka minus 4,062459 dan longitudenya itu ada 122,628. Langsung saja kita ke aplikasi Grapher ini. Pertama-tama kita pilih file yang akan kita olah. Ini nama filenya yang akan saya masukkan. Langsung sudah ketemu, kita blok depth dan temperatur dari atas sampai dari terakhir. Setelah di blok, pilih opsi line or sketcher. Setelah itu, kita dapat kolom seperti ini. Setelah kita dapat kolom seperti ini, pilih opsi line sketcher. Karena kita ingin membuat data grafik dari temperatur, salinitas, dan densitas. Untuk kolom X atau kolom A, X yang ini, kita buat jadi temperatur. Dan B, kita buat kedalaman. Setelah itu, kita ke grafik, graf 1. Untuk diberi nama. Dengan font Times New Roman, bold, buat nama grafik temperatur NIM 265124124 kelas A kelompok 4 dan stasiun 4 dan kita taruh di tengah. Oke, sudah ada. Untuk menghilangkan kotaknya, kita ganti style dari solid menjadi invincible.
invisible. Terus untuk offset XY-nya kita buat di angka 0,50 untuk X dan Y. Setelah itu kita ke Y-axis, kita checklist descending, dan kita kasih title. Untuk arah Y itu adalah kedalaman. Kita buat namanya kedalaman atau depth. dpt depth. Oke, sudah ada. Ini namanya depth. Setelah itu kita ke x-axis. X-axis kita cek di depan scanning. Kita kasih nama dulu, title. Sama kayak tadi, Times New Roman, bold, temperature. Oke, ini sudah ada temperatur. Tapi kita akan membuat data garis temperaturnya ini ada di atas. Sebelum itu kita ke tick label. Ke tick label. Terus minor labelnya itu kita show. Dan label onsite-nya kita ganti dari below to above. Yang major dan minor. Terus kita ke aksis, kita pindahkan garis X itu dari bawah ke atas dengan cara klik di position, pilih at the top bagian sini, langsung oke. Sudah di atas, jangan lupa untuk title-nya masih di atas, kita ganti dari below, title onsite-nya ke above. Selanjutnya kita ketik label, tick mark, sudah. Terus di show tick on top, untuk di major dan minor tick. Setelah itu kita buat ini poin-poinnya di label, display label. Sudah ada angkanya. Kita ganti volume, karena ini kita melihat temperatur, kita buat temperatur. Untuk offsetnya yang X di angka 0,50 dan Y offset di angka minus 0,20. Sudah. Kita sudah mendapatkan grafik dari data temperatur. Ini kurang lebih. Setelah itu, karena sudah selesai untuk temperatur, kita save kita klik file, kita ekspor, kita simpan di data yang di tempat yang ingin disimpan. Di sini saya akan menyimpan di data yang sudah saya buat, di file yang sudah saya buat. Sebelumnya kita ganti dulu formatnya ke JPG. Buat nama grafik temperatur
temperatur, nama Fatin, grafik temperatur 4, stasiun 4, kelompok 4. Oke. Save. Oke. Nah, setelah di save, data tersebut akan langsung tersimpan di file yang sudah kita pilih. Selanjutnya kita akan membuat data salinitas atau densitas terserah bebas. Kita langsung klik di bagian ini, line sketcher. Nah, terus klik di kolom X atau kolom B, temperatur kita ubah menjadi densitas atau salinitas. Di sini saya akan buat salinitas dulu. Labelnya juga diganti jadi salinitas. Terus di bagian X-aksis kita ubah title-nya menjadi salinitas. Oke. Selanjutnya kita ubah ini juga. Title ini. Oke, sudah. Ini sudah. Label sudah. Plot sudah. Salinity. Ini sudah. Ada salinity. Oke. Caranya sama, kita langsung ekspor. Ubah jadi JPG. Kasih nama sama seperti tadi. Grafik salinitas Fatin grafik salinitas 4 karena berada di stasiun 4. Kelompok 4. Save. Grafik salinitas sudah. Selanjutnya kita membuat grafik densitas. Caranya sama seperti tadi. Line sketcher, salinity diganti menjadi density. Labelnya juga diganti menjadi density. Title juga diganti jadi density. Oke. Di X juga menjadi density. Nah, setelah selesai, karena sudah semua, kita lihat density. Ya. Langsung di ekspor kayak gitu. Tempat yang udah dipilih, JPG jangan lupa formatnya. Terus nama, grafik, densitas 4 di stasiun 4. Fatin kelompok 4. Oke. Setelah baiklah, kurang lebih seperti itu cara mengolah data sheet dari sheet menjadi
grafik antara temperatur dan kedalaman, densitas dan kedalaman, juga salinitas dan kedalaman. Mungkin sekian untuk video proyek dari pengolahan data menggunakan aplikasi Grapher. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.